nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan, berjumpa kembali bersama Boxem, channel yang siap menyajikan informasi seputar dunia MotoGP serta sinematik story pembalap. Aksi comeback di balik petaka sepanjang balapan. Itulah yang dialami Marquez pada Grand Prix Austria kemarin. Ketidakberuntungan Marquez yang diawali sejak sesi sprint di hari Sabtu, ternyata masih berlanjut pada race utama di hari Minggu, di mana ada masalah teknis yang membuat Marquez harus merosot ke posisi 13 setelah dia melakukan start yang buruk dari grid ketiga. Kemudian bersenggolan dengan Morbidelli di tikungan pertama pada lap pembuka. Situasi sulit yang dialami Marquez tersebut ternyata bukan tanpa sebab kawan. Menurut penuturan Mark, 30 menit sebelum start atau pada fase sightening lap, di mana tim mekanik menemukan adanya kerusakan pada klep atau katup pentil velg depan di saat mereka melakukan pemeriksaan tekanan ban, sehingga tidak ada pilihan lain yang lebih cepat kecuali mengganti velg lain untuk digunakan dalam balapan. Alhasil mau tidak mau, Marquez harus kembali menaikkan suhu ban depan secara manual dalam sesi warm up dengan beberapa kali melakukan pengereman keras dan beberapa kali memainkan peran whole shot device. Sayangnya langkah tersebut justru membuat whole shot device Mark tak mampu mengunci saat menjelang start, sehingga membuatnya tak bisa mendorong GP23-nya secara maksimal dalam start yang kemudian tercecer di posisi 13 setelah upayanya gagal dalam pengereman keras di tikungan pertama dengan suhu ban depan yang tidak ideal, yang kemudian membuatnya bersenggolan dengan Franco Morbidelli dan melebar. Berikut penuturan lengkap Marc Marquez setelah posisi 4 menjadi hasil terbaik dan paling realistis di balik bencana yang dia alami menjelang balapan. Syukurlah ada beberapa kali menyalip, tetapi semua hal buruk yang bisa terjadi pada kami terjadi hari ini. Pertama, kami keluar dengan ban baru, tetapi kami kurang beruntung karena 30 menit sebelum start, ketika mekanik memeriksa tekanan ban, mereka melihat bahwa katupnya rusak. Dan seperti yang Anda lihat dari gambar, mereka berlari ke Michelin untuk memasang ban pada velg lain. Mereka melakukan pekerjaan yang hebat, tetapi selama prosedur itu, suhu ban turun drastis, dan dari kekacauan itu muncullah segalanya. Pada putaran formasi atau sesi warm up, saya fokus untuk mengatur suhu pada ban depan. Kemudian pada lintasan lurus terakhir sebelum start, saya mengerem dan mengaitkan perangkat depan dengan baik. Tetapi kemudian saya mengerem lagi dan melepaskannya. Sulit untuk memulai dengan baik tanpa perangkat tersebut. Saya sangat tenang di tikungan pertama, dan saya berkata pada diri sendiri bahwa saya harus memacu lebih awal agar tidak berlebihan. Tetapi kemudian saya merasakan benturan keras di sisi kiri dan melebar. Morbidelli datang dengan sangat cepat dari belakang dan itu normal. Kata Marquez menuturkan serangkaian nasib apesnya selama gelaran Grand Prix di Austria kemarin yang membuatnya harus puas finish di posisi keempat. Di sisi lain ada sedikit kegaduhan di luar pedok kawan, di mana dalam data analisis lap time resmi dari MotoGP yang mendeskripsikan bahwa ban depan yang dipakai Marquez sejak awal balapan kemarin adalah ban bekas yang sudah terpakai selama 22 lap di sesi sebelumnya. Namun keganjilan ini telah dikonfirmasi langsung oleh pihak Michelin bahwa itu adalah data telemetri lama dari ban sebelumnya yang belum di-reset. Yang artinya ban yang dipakai Marquez dalam Grand Prix Austria kemarin sama halnya dengan yang dipakai pembalap lainnya, yaitu depan new tire dan belakang new tire, alias baru semua kawan. Dan terlepas dari gambaran soal serangkaian problematika yang dialami Marquez di seri Red Bull Ring kemarin, overall, faktanya Marquez tampil impresif dan pantang menyerah, hingga mampu finish di posisi 4 setelah comeback dari posisi 13. Dan itu hasil terbaik dan juga realistis yang pantas untuk diapresiasi. Pecco Bagnaia nampaknya mulai terbuka menyampaikan analisisnya soal atmosfer garasi Factory Ducati di musim depan. Kekhawatiran hingga kerjasama solid muncul sebagai gambaran yang kemungkinan akan terjadi di garasi merah Ducati sejak kesepakatan Marquez menggantikan posisi Enea Bastianini dalam 2 musim ke depan, dengan amunisi yang sama pastinya, yaitu GP25. Dengan karakter yang sama-sama lapar akan gelar dan kemenangan,
sama-sama memiliki tekad untuk menjadi yang teratas, jelas akan menyuguhkan pertarungan yang sengit di musim depan. Namun bagaimana keduanya mampu mengelola situasi, itulah yang hanya bisa terjawab di musim depan. Dan belakangan ini Peko secara mengejutkan memberikan penilaiannya secara terbuka kepada media soal dampak bergabungnya Marquez ke garasi resmi Borgo Panigale mulai musim depan. Marc pasti akan menjadi super kompetitif karena dia sudah sangat cepat. Tahun depan, dia akan memiliki material terbaik, kurang lebih seperti sekarang. Padahal kenyataan berada di posisi merah tentunya memberikan motivasi lebih untuk menjadi yang teratas. Kedatangan Marc bisa menjadi hal yang sangat positif atau menjadi bencana. Akan menjadi negatif jika kami mulai berdebat. Namun, saya pikir kami berdua sangat cerdas dan dia akan beradaptasi dengan sempurna. Kita lihat saja tahun depan ketika kita memulainya. Di sisi lain, Peko juga menambahkan komentarnya soal keputusan Ducati memilih Marquez, yang sejauh ini benar-benar menjadi keputusan paling berpengaruh dalam line-up MotoGP 2025 secara keseluruhan. Saya yakin pabrikan telah mengubah strategi yang diterapkan selama ini, yaitu mempercayai generasi muda, memberi mereka kesempatan untuk masuk ke tim pabrikan, dan bertarung dengan materi terkini. Namun yang ada tahun ini, Ducati lebih memilih fokus pada Marc, pembalap dengan gelar terbanyak di antara yang hadir di MotoGP. Memiliki 8 rekan kerja untuk membandingkan diri Anda memungkinkan Anda berkembang dengan cepat. Sebaliknya, pada tahun 2025 akan berbeda juga, karena kami telah menjual 3 pembalap hebat ke pabrikan rival. Kata Pecco Bagnaia menyerukan tanpa ragu soal keputusan Ducati melepas Martin, Enea, dan Bezzecchi ke tim rival yang dinilainya merupakan sebuah kerugian. Ada sedikit bocoran yang cukup mengejutkan perihal kalender balap MotoGP musim depan atau tahun 2025 kawan. Di mana race pembuka yang biasanya bernuansa balap malam hari di sirkuit Losail Qatar, tahun depan akan digantikan oleh Buriram International Circuit Thailand. Kemudian seri Mandalika yang sejak keikutsertaannya pada tahun 2022 selalu menjadi bagian dalam seri balap di paruh kedua musim. Tahun depan kemungkinan besar Mandalika akan menggelar MotoGP di seri kedua setelah Buriram. Dan balapan megah malam hari di Losail International Circuit, informasinya akan digelar pada seri ketiga setelah seri Lombok Indonesia di sirkuit Mandalika. Tes pramusim untuk MotoGP 2025 juga akan ada perubahan. Sepang International Circuit akan tetap menjadi salah satu tuan rumah dalam sesi tes pramusim seperti sebelumnya. Kemudian Buriram International Circuit akan menjadi tuan rumah baru dalam sesi tes pramusim untuk MotoGP 2025. Dan pengumuman lebih lanjut soal perubahan kalender MotoGP 2025 nantinya akan dipertegas dan diperjelas dalam draft resmi MotoGP. Jika teman-teman memiliki pendapat lain atau mungkin ada yang ingin menambahkan, silakan. Ruang sharing terbuka lebar di kolom komentar. Los, sing penting tertib bolo. Semoga informasi yang saya bagikan bermanfaat dan bisa menemani waktu santai kalian semua. Jangan lupa dukung selalu channel ini kawan, dengan cara like, subscribe, share, dan komen. Serta tidak bosan selalu saya ingatkan, biasakan berdoa dan cek kondisi kendaraan Anda sebelum pemakaian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and thank you for watching my video. Ciao!